Halo, aku tahu kamu capek dengan hidupmu saat ini. Kamu sudah terlalu lama berpura-pura menjadi baik-baik saja di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain, kamu selalu memakai topeng. Topeng di mana kamu menyembunyikan dirimu sendiri. Kamu selalu membuang dirimu sendiri di hadapan orang lain. Sampai sekarang, kamu nggak tahu bagaimana keadaan dirimu yang sekarang. Di hadapan orang lain, kamu selalu terlihat kuat. Kamu selalu terlihat baik-baik saja, padahal dalam diri sangat rapuh. Kamu masih saja menolong orang, tapi kamu sendiri butuh ditolong. Wah, sungguh luar biasa hatimu. Kamu adalah sosok yang sangat-sangat mulia. Hatimu terluka, tapi kamu tidak menginginkan orang tersebut terluka juga. Itu tandanya kamu memiliki hati yang bersih, jiwa yang baik. Tapi, mari kita kembali melihat, apakah kamu benar-benar senang melakukan itu semua? Apakah kamu benar-benar menginginkan orang lain bahagia? Apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Atau kamu hanya lari dari kenyataan? Atau kamu hanya takut? Takut orang lain menganggapmu aneh karena berbeda. Kamu hanya mengikuti arus. Orang berkata apa, kamu ikut. Orang menyuruhmu apa, kamu melakuin. Kamu hanya mendengarkan selalu kata orang, tapi lupa mendengarkan apa kata dirimu sendiri. Dirimu juga butuh didengar. Kamu juga manusia. Kamu juga pantas dan layak untuk menghargai. Siapa lagi yang mau menghargai kamu kalau bukan dirimu sendiri? Siapa lagi coba? Tidak perlu orang lain menghargai kita. Cukup kita yang menghargai diri sendiri dulu. Nanti setelah kita menghargai diri sendiri, orang lain akan ikut menghargai kita juga. Saya membuat video ini untuk membuat kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dan tentu kalian yang menonton video ini juga belajar juga tentang melepaskan topeng yang selama ini kita pakai di hadapan orang lain. Kita selama ini terlihat kuat, terlihat baik-baik saja, tapi aslinya rapuh kan. Ya, semua dilakukan untuk menyenangkan orang lain. Tapi ya, mari kita melihat dasarnya kembali. Kenapa sih kita mau menyenangkan orang lain, tapi diri kita sendiri itu terluka? Ya, itu mungkin bisa jadi karena kita punya trauma masa lalu. Kita pernah mengalami hal tersebut, jadi kita tidak mau membuat orang lain mengalami hal yang sama pada diri kita. Menarik nih. Atau mungkin ada juga di antara kita yang melakukan itu karena takut dikucilkan di dalam suatu lingkungan. Misalnya nih ya, di lingkungan keluarga. Karena kita terlalu sering dibanding-bandingkan, wah, anak si A nih, dia sudah berprestasi ranking 1 di sekolah. Dia sudah jadi PNS. Dia sudah, pokoknya itulah segala macam. Dan akhirnya kita merasa, wah, nggak enak ya dibandingin, saya juga harus. Ya sebenarnya ini bisa jadi motivasi tersendiri, tapi ya ini memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita suka. Bisa jadi ya di dalam persaingan kita menyukai keilmuan matematika, kita suka hal matematika nih, namun kita dibandingkan oleh orang yang pintar di bidang teknologi. Nah, ini kan agak keliru nih. Bidang kemampuan kita adalah di bidang menghitung-menghitung akuntansi perhitungan. Siapa tahu kita bisa jadi apalah gitu. Dan kita dibandingkan dengan orang yang hanya bisa di teknologi. Nah, terus itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kita sama-sama pintar di bidang masing-masing, namun jika kita disuruh mengambil alih peran orang tersebut, ya kita sama saja dengan orang yang nggak tahu apa-apa. Kita terlalu memaksakan diri. Yang kita perlukan adalah jam terbang. Kita maju terus melakukan hal yang ingin kita kerjakan, ahli di bidang itu. Ya, untuk mencapai itu kita butuh jam terbang kan? Nah, kalau kita mengganti posisi lagi kembali, memulai lagi dari dasar, memulai dari nol, ya
Sama saja kita menjadi orang yang membuang-buang waktu kita. Dan ya, kita capek karena kita dipaksa menjadi orang lain. Nah, atau mungkin di sini ada teman-teman yang udah lelah nih karena dirinya selalu disalahkan. Setiap apa yang dikerjain selalu salah gitu. Disuruh ini kita lakuin, salah lagi, dikoreksi salah. Kenapa ya saya selalu salah gitu? Padahal saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Nah, itu mungkin ya yang membuat teman-teman di sini menjadi tidak baik-baik saja. Padahal fisiknya kuat, jiwanya oke, tapi hatinya perlu dipertanyakan. Nah, mari kita sadar, benar-benar sadar tentang identitas kita sebenarnya, tentang jiwa kita sebenarnya yang dia inginkan. Dia ingin seperti apa sih? Nah, ini menjadi hal yang menarik karena diri kita sebenarnya sudah terlalu lama kita membiarkan dirinya terluka. Kita sudah memendam beban ini sejak kecil mungkin. Ya, memang sih terlihat sepele, terlihat sangat-sangat ringan. Anggap saja ini deh, ibarat pulpen ini kecil nih, ringan banget nih. Saya mau teman-teman mengangkatnya. Angkat ini selama sekarang lah, angkat ini sekarang. Ini apakah terasa ringan? Tentu saja ringan. Tapi kalau kita mengangkatnya selama 12 jam deh, apakah masih ringan nih? Apakah teman-teman masih sanggup mengangkat ini? Oke lah, teman-teman mungkin masih sanggup. Saya suruh deh angkat selama 2 hari. Nah, pegang terus pulpen ini. Apakah masih sanggup? Oh, saya rasa teman-teman pasti sudah sangat capek itu untuk mengangkatnya. Itu baru contoh sederhana. Nah, yang terjadi di sini adalah perumpamaan pulpen itu sama dengan kehidupan teman-teman. Teman-teman menganggapnya sepele. Ya, padahal berat juga kalau dipikul lama-lama. Ini dia membuat kita sakit, terluka. Sehingga pundak kita terasa lebih berat daripada sebelumnya. Karena memikul beban yang hari demi hari menumpuk gitu. Kita semakin lelah, capek. Padahal ya kadang juga kita merasa, saya kok nggak mikirkan apa-apa, tapi kepala kok rame banget, pusing gitu. Setelah dibedah kan nggak ada nih, saya nggak memikirkan apa-apa, tapi kok kepalaku pusing. Ya itu dia. Karena kamu jarang menjadi diri sendiri, kamu selalu menjadi orang lain. Akibatnya ya di setiap malam kamu menangis. Nangis. Kenapa ya dunia? Atau mungkin secara tidak sadar kamu menangis, tiba-tiba saja air mata keluar dari mata. Atau mungkin saja kamu mungkin ketawa, hahaha. Tapi air matamu turun. Nah, saya pernah dapat tuh orang yang seperti itu. Ya, itu karena kita terlalu lama memendam beban itu. Maka dari itu, mari kita lepaskan semuanya. Mari kita belajar untuk menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri yang utuh, menjadi diri sendiri yang layak untuk dihargai. Kita semua pantas kok untuk bahagia. Bukan orang lain saja yang perlu bahagia, tapi kita juga yang harus bahagia. Teman-teman kalau melihat orang lain, mungkin selalu bertanya, menyapa orang lain. Gimana ya kabarmu sekarang? Sekarang kamu kondisimu gimana? Apakah kamu sehat-sehat saja? Tapi pertanyaan saya adalah, pernah nggak kita bertanya kepada diri sendiri, halo diriku, apakah kamu baik-baik saja? Sekali saja teman-teman berkata seperti itu. Apakah pernah teman-teman menanyakan pada dirinya sendiri, apakah kamu baik-baik saja? Kalau teman-teman pernah, alhamdulillah, tidak perlu teman-teman menonton ini terlalu lama. Tapi kalau teman-teman nggak pernah ya, wajarlah. Kondisimu saja kamu nggak tahu. Mari kita melepaskan beban itu. Tarik nafas yang dalam, pelan-pelan saja, kemudian dihembuskan. Tarik nafas yang dalam, pelan-pelan saja, lalu dihembuskan.
Tarik nafas yang dalam, pelan-pelan saja sadari bahwa kita masih bisa bernafas sampai sekarang. Rasakan semuanya. Kita lepaskan semua beban yang ada di pundak kita. Kita lepaskan semua itu. Mari kita menjadi diri kita yang sendiri. Katakan, wahai diriku, maafkan aku karena selama ini telah mengabaikanmu. Maaf karena aku selalu berpura-pura terlihat kuat di hadapan orang lain. Maaf karena aku sudah meninggalkanmu terlalu lama. Maafkan aku, diriku, karena aku tidak pernah mendengarkan apa yang kamu katakan. Aku selalu saja mendengar apa kata orang lain, padahal itu menyakiti diriku. Maafkan aku, wahai diriku, karena kamu menanggung beban yang begitu berat. Maafkan aku, wahai diriku, karena selama ini aku enggak sadar atas keberadaanmu. Kali ini, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Kali ini, saya berjanji tidak akan meninggalkanmu lagi. Kali ini, aku akan berjuang lebih keras lagi. Menjadi versi diriku yang terbaik. Aku akan mendengarkan apa katamu lagi. Bukan kata orang lain, tapi kata dirimu, wahai diriku. Sekarang aku sudah menerima semuanya. Aku sudah menerima kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan di masa lalu. Aku belajar tentang itu semua dan sekarang aku siap berproses. Hari ini adalah versi diriku yang baru, bukan lagi versi diriku yang di masa lalu. Aku layak dan pantas untuk bahagia. Tidak ada hal yang bisa menghentikanku. Aku akan maju terus tanpa henti, melampaui batasan-batasan yang selama ini ada di dalam pikiranku. Sekarang aku sudah bisa. Aku tidak akan terjebak lagi pada hal-hal yang seperti dulu. Selalu aku tidak ingin abaikan. Sekarang aku tidak peduli dengan apa kata orang. Sekarang aku hanya peduli pada kata diriku. Orang lain mungkin menganggap aku bodoh. Orang lain mungkin menganggap aku lemah. Tapi it's okay. Itu nggak penting sekarang. Itu hanya omong kosong belaka. Yang penting saya fokus pada diriku sendiri. Terserah orang mau menganggap aku bodoh, lemah. Yang perlu kan saya hanya perlu membuktikannya bahwa saya ini bisa, saya ini mampu, saya ini hebat. Saya akan belajar terus-menerus hari demi hari. Ya bukan untuk membuktikan bahwa saya memang benar-benar pintar atau bodoh, bukan tentang itu. Tapi untuk membuktikan bahwa saya setiap hari selalu bertumbuh. Hari ini adalah versi diriku terbaik setiap saat. Jadi besok adalah hari di mana versi diriku yang baik lagi. Jadi hari demi hari saya selalu menantang diriku untuk menjadi versi dari diriku yang terbaik. Bukan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat antara saya dan kamu. Bukan. Tapi antara saya dengan diriku sendiri. Mungkin sekian video ini. Saya harap teman-teman bisa lebih semangat lagi, bisa lebih produktif lagi. Dan mari kita terus berproses. Mari kita terus melakukan yang terbaik. Demi siapa? Demi diri kita sendiri, bukan demi orang lain. Diri kita dulu yang perlu untuk bahagia, yang perlu untuk kuat. Setelah diri kita sudah bahagia, setelah diri kita sudah mampu, baru deh kita menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi perbaiki dulu pondasinya, perbaiki dulu akarnya. Setelah itu baru kita terserah mau bantu siapa saja, nggak masalah. Saya juga senang membantu orang. Video ini juga saya buat untuk membantu teman-teman ya untuk bertumbuh ke depannya. Jadi mari kita sama-sama berproses ya. Baik itu saya maupun kamu. Kita sama-sama berproses. Oke, semangat.